Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Husni Hatimah dengan NIM G0112511166 dari kelas PB124. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi dengan tema Sejarah Maritim Indonesia dan relevansinya bagi identitas bangsa. Baiklah, mari kita mulai dengan bagian pertama, yaitu pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang diikat oleh laut. Laut bukanlah pemisah, melainkan penghubung yang membentuk identitas bangsa kita sebagai bangsa maritim. Mengapa sejarah maritim penting dipelajari? Yang pertama, laut telah menjadi jalur utama pertukaran barang, budaya, dan teknologi sejak ribuan tahun lalu. Yang kedua, Kerajaan maritim Nusantara menunjukkan kemampuan leluhur bangsa dalam mengelola laut. Yang ketiga, warisan sejarah maritim membentuk identitas nasional dan menjadi dasar bagi visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian kedua, yaitu ringkasan inti modul sejarah maritim. Berdasarkan modul sejarah maritim Indonesia, perjalanan maritim bangsa dapat dibagi ke dalam beberapa periode. Yang pertama, masa prasejarah. Sejak 3000 sebelum Masehi, nenek moyang bangsa Austronesia sudah mampu berlayar lintas samudra, memanfaatkan angin, musim, dan bintang. Bukti seperti negara perunggu menunjukkan adanya jaringan perdagangan awal di Nusantara. Yang kedua, masa kerajaan maritim, yaitu Sriwijaya menguasai Selat Melaka menjadi pusat perdagangan internasional dan pendidikan agama Buddha. Yang kedua, Majapahit, armada laut yang kuat, sampah pelapa oleh Gajah Mada, serta hubungan dagang ke mancanegara. Yang ketiga, Samudra Pasai, pelabuhan penting di Selat Melaka, pusat perdagangan Islam. Yang keempat, Ternate dan Tidore, yaitu sebagai pusat rempah dunia yang berhubungan dengan Portugis dan Spanyol. Yang kelima, Goa Talok, Bandar Makassar sebagai simpul perdagangan global. Sultan Hasanuddin menjadi simbol perlawanan terhadap VOC. Kemudian masuk ke bagian ketiga, yaitu masa kolonial Belanda. Setelah VOC bubar, Belanda mengambil alih pelayaran Nusantara. Kebijakan monopoli dan proteksi menekankan perdagangan lokal demi kepentingan kolonial. Kemudian yang keempat, pasca kemerdekaan. Laut kembali ditegaskan sebagai pemersatu bangsa melalui deklarasi Juanda tahun 1957. Hingga kini, kemaritiman menjadi pilar pembangunan nasional. Setelah melihat ringkasan modul, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu bagian artikel literatur tentang sejarah maritim dan identitas nasional. Artikel literatur tentang sejarah maritim Indonesia menjelaskan perannya dalam membentuk identitas nasional pada 3 era utama. Pada era pertama, yaitu era Sriwijaya, dengan kekuatan maritim Sriwijaya memunculkan integrasi regional dan identitas awal sebagai bangsa bahari.
Jalur perdagangannya menghubungkan Nusantara dengan India, Cina, hingga Timur Tengah. Pada era kedua, yaitu era kolonial Belanda, era ini identitas maritim mengalami distorsi akibat monopoli dan eksploitasi kolonial. Namun, perlawanan terhadap penindasan justru menumbuhkan solidaritas dan semangat nasionalisme. Kemudian yang ketiga, pasca kemerdekaan, warisan maritim dihidupkan kembali sebagai simbol kedaulatan dan kebanggaan bangsa. Dengan visi poros maritim dunia menjadi bentuk kontinuitas identitas bahari dengan tantangan global masa kini. Berikutnya saya akan menyampaikan analisis kritis mengenai kontinuitas dan perubahan nilai maritim dalam membentuk identitas bangsa Indonesia saat ini. Jika kita melihat secara kritis, ada kesinambungan sekaligus perubahan nilai-nilai maritim bangsa Indonesia. Yang pertama, kontinuitas, keberanian, keterbukaan pada budaya asing, dan semangat pelayaran tetap menjadi ciri bangsa. Yang kedua, perubahannya dari masa kejayaan kerajaan lalu terjajah dan kehilangan kedaulatan hingga kini berupaya mengembalikan kejayaan maritim. Identitas maritim bukan sekadar soal perdagangan, melainkan juga kebanggaan, kedaulatan, dan masa depan bangsa. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana menghidupkan kembali nilai bahari dalam pendidikan, ekonomi, dan politik nasional. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan refleksi pribadi. Sebagai kesimpulan, sejarah maritim Indonesia adalah fondasi identitas nasional. Dari Sriwijaya hingga Gorontalo, dari kolonial hingga era modern, lalu laut selalu menjadi urat nadi bangsa. Refleksi pribadi saya mempelajari sejarah maritim membuat kita sadar bahwa Indonesia tidak akan kuat jika melupakan laut. Dengan menghidupkan kembali budaya bahari, kita bisa mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang sesungguhnya. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal Indonesia sebagai bangsa bahari. Namun, pengakuan dunia atas Indonesia sebagai negara maritim tidaklah serta-merta terjadi. Terdapat sejarah panjang yang dapat kita telusuri bersama. Kemunculan sejumlah kerajaan Nusantara yang besar yang berciri maritim seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit pada abad ke-7 hingga ke-14 membawa kemasyhuran bangsa di wilayah perairan. Pada masa perjuangan, kita juga mengenal Kemala Hayati, seorang laksamana perempuan pertama di Indonesia.